Katanya ini pasir yang biasa diambil orang untuk mengambil berkah. Yang mana kata Syekh Abu Bakar bin Salim, bisa sirku, kata beliau, sir keistimewaanku, sisanya aku taruh, aku letakkan kepada debu atau pasir-pasir yang berada di inat. Ini ada salah satu teman kita yang mengambil pasir. Dan teman-teman, jadi debu ini kebanyakan orang berkeyakinan insya Allah bisa menolak dari bala bagi yang memegang debu ini. Misalnya mempercayai pasir tarim itu ada karomahnya, ini tidak benar di dalam pendidikan NU, tidak benar, sesat. Kalau kita melihat video barusan itu, ada seseorang mengambil pasir di tarim, ini adalah kesesatan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim, kita ikuti video berikut ini. katanya ini pasir yang biasa diambil orang untuk mengambil berkah. Yang mana kata Syekh Abu Bakar bin Salim, bisa sirku, kata beliau, sir keistimewaanku, sisanya aku taruh, aku letakkan kepada debu atau pasir-pasir yang berada di inat. Ini ada salah satu teman kita yang mengambil pasir. Dan teman-teman, jadi debu ini kebanyakan orang berkeyakinan insya Allah bisa menolak dari bala bagi yang memegang debu ini. Misalnya kita taruh di rumah, insya Allah rumah kita itu akan terhindar dari kebakaran atau keperampokan. Dan katanya misalnya debunya ini diusapkan kepada luka, dan luka itu insya Allah akan cepat sembuh. Dan macam-macam cerita tentang keistimewaan debu yang berkah yang ada di inat berkat Syekh Abu Bakar bin Salim tadi. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita melihat video barusan itu, ada seseorang mengambil pasir di tarim, ini adalah kesesatan, kebodohan. Maka dari itu, orang-orang yang terkena doktrin dari para habaib di Indonesia ini akan melenceng dari ajaran Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang terdoktrin oleh Ba'alwi habaib di Indonesia, akidahnya akan melenceng jauh dari akidah Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Mempercayai pasir tarim itu ada karomahnya, ini tidak benar di dalam pendidikan NU, tidak benar, sesat. Maka dari itu hati-hati untuk mengajikan putra-putrinya kepada Ba'alwi yang semacam ini. Pilihlah Ba'alwi yang benar kalau ingin mengajikan anaknya pada Ba'alwi. Tidak semua Ba'alwi itu benar. Mereka telah menyesatkan orang-orang Nahdliyin jauh dari akidah Nahdlatul Ulama NU. Contohnya apa? Yaitu seperti pendidikan bahwa kota Tarim itu hebat, kayak lebih hebat dari Makkah Madinah. Ini sesat. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu tarim para, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke tarim semoga bisa ziarah. Kaum muslimin ya, gedabrusnya luar biasa. Ini pembodohan kaum muslimin. Ini membodohi kaum muslimin. Juga mengatakan Rasulullah selalu ada di makam Faqih al-Muqaddam. Ini juga sesat.
Karena apa? Rasulullah itu tetap makamnya ada di Madinatul Munawwarah dan ruhnya ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengatakan ruh Nabi Muhammad setiap hari ada di makam Baqi' al-Muqaddam, ini sesat. Kalau dipercayai nanti akan datang ke sana. Padahal ini tidak sesuai dengan akidah NU Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada lagi mereka yang mengajarkan kesesatan kepada orang-orang Nahdien, termasuk sebagian dari Ba'alwi bilang antara makam ini dan makam itu adalah raudhatun min riyadil jinan. Punya raudhah. Apakah ada konyol semacam ini? Konyol. Makam Habib Abdullah Al-Idrus, pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Antara makam ini dan makam itu adalah raudhatun min riyadil jinan. Ini adalah kesesatan. Banyak kesesatan-kesesatan yang lain. Di Yaman ada Ka'bah. Ini kalau dibiarkan, mereka akan percaya bahwa Tarim atau Yaman itu adalah kota istimewa. Padahal di Al-Quran tidak ada itu kota Tarim. Justru di Mesir itu sudah masih disebut dan sebagian yang lain. Jadi dengan adanya pasir Yaman semacam itu yang dipercayai itu, ini adalah contoh orang yang sudah terdoktrin dan tersesat oleh habaib Ba'alwi di Indonesia. Masih banyak yang lain yang perlu disadarkan, seperti artefak-artefak itu. Artefak-artefak kalau masuk Indonesia itu sebenarnya harus diverifikasi oleh pemerintah. Artefak peninggalan Nabi itu loh, kalau masuk Indonesia seharusnya diverifikasi dulu, disaring dulu oleh pemerintah. Benarkah ini rambut peninggalan Rasulullah? Benarkah? Benarkah ini sandal Rasulullah? Harus diverifikasi. Jangan bodoh lantas percaya begitu saja. Lah, tengok ya, ini orang kenapa gitu ya? Dia usahanya jualan air celupan rambut Nabi gitu ya. Rambut Nabi dari mana? Dari Hong Kong gitu ya. Ibu tuh nggak tanggung-tanggung gitu ya rambut Nabi gitu. Seakan-akan Nabi itu baru meninggal kemarin gitu. Ini contoh orang yang lainnya tidak diajarin lah kayak gini tuh. Penipu. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita semua bangsa Indonesia, terutama para ulamanya, itu saling bekerja sama. Jangan sampai kita ini terus-terus dibodohi. Kalau sandal Rasulullah, rambut Rasulullah, darah Rasulullah, jubah Rasulullah bisa nyampe di Indonesia tanpa ada verifikasi dari pemerintah, itu 99% bohong. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab. Sebab apa? Nanti akibatnya itu ada pada pemerasan eksploitasi. Pasti. Kita harus kasihan sama umat. Bukan hanya kalangan pribumi orang awam yang tertipu dengan artefak ini. Para ulamanya juga ada yang percaya sebelum ada verifikasi dari pemerintah yang sah. Kalau cuma buat-buat gitu-gitu aja semua orang bisa. Apa ya, sandal ya, secara logika kalau misalnya sandalnya Kanjeng Nabi itu masih benar-benar ada, ya otomatis yang menyimpannya itu adalah keluarga Nabi yang dekat di sana, bukan malah dibawa ke Indonesia sini. Jadi tidak masuk logika. Lagian kalau misalkan pada masa Kanjeng Nabi kok sandalnya sudah keren seperti ini, kan berbeda ya sandal zaman dulu dengan sandal zaman sekarang.
Dan harusnya kita itu pakai logika, tidak mudah atau tidak gampang terpengaruh atau terprovokasi dengan hal-hal seperti ini. Dan sangat disayangkan sekali apa yang dilakukan oleh seorang dai atau penceramah bernama Buya Yahya ini. Kenapa dia yang dianggap sebagai tokoh yang belakangan juga sangat getol membela Ba'alawi ini kok sampai mencium sendal seperti ini? Sangat disayangkan. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.